Alhamdulillah, senang sekali malam hari ini, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa membersamai antum semua, para mujahidin dan mujahidah yang ada di kota ini, maksudnya kabupaten ya, Lamongan ya. Kota apa kabupaten maksudnya? Kecamatan Brondong ya, Masya Allah, di masjid Riyadhus Babus Salihin, pintunya orang-orang saleh, Masya Allah. Semoga Allah menggolongkan kita ke dalam orang saleh. Dan semoga pertemuan kita malam hari ini dicatat sebagai amal jihad kita, sebagai bentuk perjuangan kita membebaskan Baitul Maqdis. Alhamdulillah. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Hussein, asli orang Bogor. Ayah saya almarhum Ustadz Haji Muslim, asli orang Garut. Ibu saya Ibu Siti Fatimah Adawiyah, asli orang Bandung. Kami sekeluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau beberapa spanduk terlihat saksi mata di bawah langit Gaza gitu ya, atau di atas langit Gaza, ini kurang pas. Saya bukan saksi mata, Pak. Saya lebih ke korban selamat. Saya dari 2011 masuk ke Gaza tanggal 5 Januari. Kemudian 2012 itu pengalaman pertama saya hidup di bawah gempuran bom. Jadi saya ingin kasih gambaran dulu. Gaza ini adalah wilayah kecil, salah satu kota di Palestina. Gaza ini kota yang terletak di pesisir pantai Palestina, di wilayahnya kalau kita lihat peta itu di ini kan selatan, barat daya Palestina, berbatasan langsung dengan Mesir. Nah, orang-orang Barat menyebut jalur Gaza karena di situ ada kota Gaza. Jadi beda lah ya, bedakan antara Gaza dengan jalur Gaza. Jalur Gaza ini sebutan untuk area yang meliputi beberapa kota. Di wilayah utara ada namanya kota Bet Hanun, itu paling utara. Kemudian Jabalia dan Bet Lahia. Di tengah-tengah tiga kota utara ini ada Rumah Sakit Indonesia. Itu rumah sakit yang kita bangun di Gaza. 2011 saya dan beberapa orang WNI kita bertugas membangun Rumah Sakit Indonesia di sana. Itu jalur Gaza bagian utara. Kesini lagi setelah Bet Hanun, Jabalia, Bet Lahia, kemudian ada di sini misalnya Daroj, Tufah, itu masih di wilayah utara hitungannya. Kemudian ada namanya wilayah kota Gaza. Nah, jalur Gaza beda dengan kota Gaza. Kalau saya katakan Gaza Selatan, itu bukan jalur Gaza Selatan. Beda antara Gaza Utara dengan jalur Gaza bagian utara. Kalau Gaza ini kota, salah satu kota terbesar di jalur Gaza. Di Gaza itulah ada, itu pusatnya, itu pusat pemerintahannya itu, pusat istilahnya pergerakan di situ. Ada kampus-kampus, ada rumah sakit Ashifa, rumah sakit yang sering kita ikuti ya, rumah sakit yang dikuasai itu di Gaza itu. Ada rumah sakit Al-Quds, ada rumah sakit Ma'amedani Baptis yang dibombardir di malam hari itu, ratusan orang meninggal itu di Gaza, di Gaza bagian tengah. Habis dari Gaza gerak ke sana itu jalur Gaza bagian tengah. Jadi jalur Gaza utara, kemudian kota Gaza, kemudian jalur Gaza tengah. Jalur Gaza tengah ini, nah itu mana kita lihat ya, coba. Oke. Terusin. Yang sebelah kiri kelihatan ya itu ya? Nggak kelihatan ya? Jadi ini adalah jalur Gaza utara yang saya bilang. Ini Gaza, ini kota Gaza. Oke. Nah, dari sini ini sudah masuk jalur Gaza tengah. Ini ada Az-Zahra, coba diperbesar Az-Zahra ini. Besar, oke. Az-Zahra ini adalah kota tempat saya tinggal. Saya tinggal di kota kecil namanya Az-Zahra. Sekarang sudah hancur lebur, telur lantah, nggak ada lagi isi rumah. Kemudian Nusairat juga masih jalur Gaza tengah. Ya, ini jalur Gaza bagian tengah.
Kemudian semakin ke sini, semakin ke selatan, ini ada Musaddar, ada Wadi Salqa namanya, Wadi Salga. Terus. Nah, ini semua masuk jalur Gaza Tengah, dan ini jalur Gaza bagian selatan. Ada Mawasi, ada Khan Yunis, ini Abasan, di zoom out, itu namanya zoom out tuh. Zoom in. Oke, terus zoom out lagi. Oke. Ini namanya jalur Gaza bagian utara, selatan. Ini utara, ini selatan. Ya, di sini ada pintu Rafah sini. Perkecil. Zoom out lagi terus. Nah, oke, stop. Oke. Jadi ini Palestina dari ujung sini, ini Palestina semua, dan Gaza itu kecil sekali nih. Jalur Gaza ini hanya wilayah yang kecil. Tadi saya cek Lamongan ini luasnya 1.800. Ini Kabupaten Lamongan ya. 1.800 km persegi. Gaza ini luasnya hanya 360 km persegi. Artinya 1/6-nya kurang lebih. 1/6 Lamongan. Tapi kok luar biasa sekali. Gaza dibombardir berkali-kali nggak tumbang. Nggak logis itu. Ya. Saya 2012 itu pengalaman pertama saya digempur. Kalau saya lihat digempur, Pak, artinya per hari itu bisa 1.000 bom yang jatuh ke Gaza. Lewat darat, laut, dan udara. Ngapain Gaza digempur? Seluruh wilayah Palestina sudah dikuasai Zionis kecuali Gaza. Gaza ini wilayah yang netral, bukan netral, artinya yang sudah dinetralisir dari tentara Zionis. Dulu sebelum tahun 2005 ada Israel di Gaza, ada pos-pos militer di Gaza, ada aparatur tentara di Gaza, tentara Israel. Tapi karena warga Gaza ini memang tipikalnya masyarakat yang nggak mau diem, maunya ngelawan terus, nggak kuat Israel. Setiap hari ada aja yang mati. Pemukim ilegal Yahudi itu 10, 20, terus aksi-aksi bom syahid itu di Gaza itu. Anak-anak kecil di Gaza pulang sekolah nggak langsung ke rumah, masih pakai tas, masih pakai baju sekolah, ngumpulin bebatuan, lemparin tank baja. Memang mentalnya beda itu orang Gaza itu. Makanya 2005 akhirnya karena terlalu banyak korban-korban jiwa yang tewas dari kalangan Yahudi, akhirnya seluruh aparatur militer dan tentara Zionis Israel menarik diri dari Gaza tahun 2005. Ini adalah simbolnya. Ini anak Gaza tahun 2010, tahun 2000-an dia ditembak oleh sniper Israel. Karena anak ini setiap hari nggak pernah absen dia, nggak pernah absen melemparin tank baja. Kalau sekolah masih kadang absen, tapi ngelemparin tank baja nggak boleh absen, begitu itu. Akhirnya dia ditembak oleh Zionis di dadanya dan syahid. Subhanallah. 2005 akhirnya seluruh tentara Israel menarik diri dari Gaza. 2006 Gaza mulai diblokade. Apa itu diblokade? Dibatasi, ditutup perbatasan. Hanya barang-barang yang masuk itu benar-benar sangat diawasi oleh Zionis. Apa jenisnya, berapa jumlahnya, gitu ya. Dan itu kalau saya bilang di blokade, artinya blokade darat, laut, dan udara. Kalau udara, emang di Gaza ada bandara. Dulu di Gaza ada bandara, namanya Gaza International Airport. Tapi 2001 dihancur, diserang habis, hancur. 2008 setelah Gaza ini diblokade, 2008 adalah usaha pertama Zionis menaklukkan Gaza, berusaha menguasai Gaza dalam pertempuran 22 hari, namanya Harbul Furqan. Tapi Zionis bukannya bisa menguasai Gaza, malah mendapat pukulan telak, kekalahan ya oleh serangan-serangan balasan para pejuang Gaza. 22 hari perang usai, para pejuang Gaza keluar sebagai pemenang. Meskipun jumlah korban jiwa di Gaza lebih banyak, namun menang kalah sebuah pertempuran tidak ditentukan oleh yang namanya korban jiwa. Intinya Zionis gagal menaklukkan Gaza 2008. 2012, nah itu saya sudah di Gaza. Untuk kedua kalinya Gaza dibombardir, diagresi militer selama 8 hari dalam pertempuran namanya Hijratus Sijil. 8 hari Zionis membombardir Gaza. Untuk pertama kalinya para pejuang Gaza merilis sebuah roket buatan lokal namanya M75. Selama ini Gaza ini hanya melontarkan roket-roket yang jaraknya 20 km, 10 km,
Tapi tahun 2012 mereka mengejutkan Zionis dengan merilis roket M75. M ini inisial dari Maqdma. Maqdma itu salah seorang nama dari pimpinan Hamas yang juga akademisi yang dibunuh oleh Israel. Jadi orang-orang yang dibunuh oleh para petinggi-petinggi Hamas yang dibunuh oleh Israel itu tidak hilang namanya, tapi dijadikan senjata. M75 artinya Maqdma yang bisa menjangkau jarak 75 km. Kaget itu Zionis itu. Untuk pertama kalinya para pejuang Gaza berhasil menghujani Tel Aviv. Jarak antara Gaza dengan Tel Aviv itu 70 km-an. Nah, roket ini 75 km jaraknya. Makanya nggak tahan Zionis, akhirnya mereka angkat bendera putih. 2012 pertempuran lagi-lagi dimenangkan oleh para pejuang Gaza. Kemudian perang itu berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata. Sampai tahun 2014, itu pengalaman kedua saya merasakan bombardir di Gaza. Tapi kali ini lebih brutal. Dalam pertempuran namanya pertempuran Al-Asfil Ma'kul. 51 hari Gaza dibombardir. Kalau tahun 2012 mereka merilis roket M75, tahun 2014 mereka merilis roket J80 yang seram itu jarak 80 km. Terus berkembang. Ya, apa itu J? J itu Ja'bari. Ja'bari ini salah seorang komandan lapangan Al-Qassam yang dibunuh dalam serangan tahun 2012. Jadi berubah jadi nama roket.